Kalau dari posisi sih tadi yang menang tuh perahu yang warna kuning. Kita kan berdua ya Om ya, berarti jatuhnya lebih berat dia sendiri. Jadi kita yang menang dan dia juga salah jalurnya. Jadi ini adalah perburuan babi. Yang nangkep babinya duluan adalah anjing-anjing yang tadi dibawa. Hari ini saya mau mulai dengan kegiatan mencari hasil laut. Di lokasi berbeda, di spot yang berbeda, kedalamannya pun beda. Cuannya terangkat juga. Kita kalau mau cari kepah, adanya itu memang di airnya, di air lautnya. Kita cari yang memang dasarannya ini kan pasir. Timor, pulau dengan beragam suku dan budaya yang tinggal di dalamnya. Setiap sudut daerah di pulau ini memiliki kekhasannya masing-masing. Ada satu tradisi yang dari turun-menurun dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat saat musim tanam dimulai. Jadi mereka akan berburu babi. Kenapa harus berburu babi? Karena babi di sini dianggap sebagai hama. Jadi diadakanlah pesta berburu babi. Rame-rame bersama masyarakat, udah rame banget suaranya. Pesta berburu babi merupakan tradisi masyarakat desa Faturika ketika akan menghadapi awal musim penghujan. Seluruh laki-laki berkumpul ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Start perburuan dilakukan di puncak bukit. Bagian puncak dipilih karena dianggap sebagai titik tengah yang berada di antara perkebunan masyarakat desa Faturika. Ayo, di sini, di tempat saya berdiri, ini adalah titik awal kita akan berburu babi. Jadi sistemnya dibagi beberapa tim, dibagi beberapa kelompok. Karena kalau kita mencari babi nggak mungkin kita berisik. Yang kedua karena memang ini perlombaan. Jadi siapa yang duluan dapat babi, dialah yang berhak memperoleh hasilnya. Pemburu dibagi menjadi beberapa tim. Masing-masing tim ditentukan dari kedekatan hubungan darah atau tempat tinggal. Setiap tim akan saling berkompetisi menjadi yang paling pertama menemukan target buruan. Strategi dan kekompakan menjadi modal utama keberhasilan. Ini jadi saya sama tim lagi mau mencari jejak babinya. Tapi yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus melepas anjingnya dulu supaya dia mencium aroma babinya di mana dan kita ikutin arah anjingnya mengarah kemana. Masa penghujung bulan kemarau atau sebelum masa tanam dimulai menjadi waktu ideal pesta ini dilaksanakan. Tujuannya agar hasil tanam yang baru akan semakin terhindar dari gangguan babi hutan. Perbukitan terjal menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Stamina dan daya tahan fisik semakin teruji. Tentunya berbeda dengan masyarakat desa Faturika yang telah terbiasa naik turun bukit setiap hari untuk berkebun. Jadi dia menggali untuk cari cacing di bawah. Makan? Iya, makan. Oh, ini kita sudah menemukan jejak babinya. Kalau dilihat dari bentuknya sih ini tidak berbentuk telapak.
dia hanya berbentuk gali-galian bekas dia mencari makan, karena dia makanannya itu cacing yang ada di bawah tanah. Dan tempatnya harus rimbun seperti ini, biasanya dia untuk perlindungan ya Pak ya. Dia mencari makannya di sini. Berarti kita ke arah sana lagi ya Pak. Waktu pesta berburu biasanya dilakukan siang hari menjelang sore. Mereka meyakini babi hutan di waktu seperti ini belum terlalu liar pergerakannya. Hal ini mengacu pada sifat babi hutan yang nokturnal. Hewan buruan kita kali ini memang aktif mencari sumber makanan di malam hari. Alam tropis dan perbukitan menjadi habitat alami babi hutan bersarang. Karakter pepohonan dan belukar yang lebat menjadi surga bagi mereka bersembunyi. Para anjing yang terlatih di desa ini memang sangat peka dengan keberadaan babi hutan. Ketika target ditemukan, seketika anjing-anjing ini membentuk formasi untuk menutup akses babi melarikan diri. Jadi ini adalah perburuan babi. Yang nangkap babinya duluan adalah anjing-anjing yang tadi dibawa. Jadi setelah sudah dikerubungin anjing, baru dia akan ditombak. Tadi dapat di mana Pak babinya Pak? Di semak-semak. Oh di semak-semak. Dia lagi cari makan? Ya lagi sepertinya lagi istirahat. Oh terus langsung anjingnya duluan yang datang? Ya, kita langsung sama anjing. Fungsinya anjing di sini untuk menyerang duluan. Terus kan dia gegonggong ya Pak ya, dia berisik, baru deh orang-orang tahu itu di sana babinya, langsung ditombak. Berarti Bapak yang dapat ya. Tangkapan pertama biasanya mendapat perlakuan khusus. Para pemburu akan berkumpul sebagai simbolisasi penghormatan kepada tim yang mendapatkan. Babi hutan yang ditangkap mati biasanya langsung diolah agar dagingnya tidak busuk. Enak juga dimakan. Nah, sambil nunggu babinya dibersihkan lalu diolah, saya lagi mau bantuin mamanya di sini ngupasin singkong untuk nanti diolah lagi menjadi pengganti nasi. Itu dikupas. Nggak usah dipotong ya Mama ya? Iya. Tidak usah. Itu adalah bagian usus dan juga bagian hati. Tapi sebelumnya ini harus dibakar dulu. Ini lagi dililit-lilit supaya matangnya merata pada saat dibakar. Oh, dipegang. Ini anginnya ke sana. Oh, dilepas. Keharmonisan dan kekeluargaan yang erat sangat terpancar dari kegiatan pesta berburu babi ini. Tua, muda berkumpul agar kesinambungan budaya tetap bertahan. Ditutup dengan makan bersama, semakin menambah kemeriahan pesta ini. Tahu nih. Apa rasanya Mama? Apa? Itu rasanya enak? Enak tuh itu. Lebih enak lawar dibanding daging? Iya. Rasa beri. Enak ya? Enak. Masyarakat sini memang lebih suka si lawar ini, lawar jeroan dibandingkan sama daging babinya. Dan biasanya kalau misalnya dagingnya itu dipotong-potong lalu dibagikan dibawa pulang. Kalau lawarnya ini dimakannya rame-rame. Walaupun tidak begitu banyak, cuma ini cukup loh untuk semuanya menikmati. Enak ya Mama? Enak? Enak. Oh. Ini aku sudah makan.
Ayo. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang! Salah satu potensi kekayaan Lampung Timur berada di pesisir Desa Karya Makmur, Pantai Mutiara. Masih di pesisir Lampung Timur, hari ini saya mau mencoba lagi-lagi peruntungan untuk mendapatkan salah satu biota laut. Kita hari ini mau cari kepah dan di sana Bapak udah nunggu saya. Ini banyak banget yang mau cari, bedanya sama cari kepah biasa. Kita hari ini mau kepah massal. Kerang, hewan yang hidup di air yang memiliki tubuh lunak atau moluska, tapi bercangkang keras untuk melindungi tubuhnya. Masyarakat Karya Timur biasa memanfaatkan kerang-kerang buruan kami untuk meningkatkan kebutuhan gizi. Nah, ini dia kepahnya. Jadi saya dapat setelah sudah meraba-raba bagian pasirnya. Jadi yang kita cari tuh kepah yang warna cangkangnya itu putih. Jadi ada yang hitam, ada yang kuning. Ini yang paling enak. Jadi kalau kita pegang, bagian cangkangnya ini teksturnya halus sekali. Biota air ini memiliki peran sebagai penyusun komunitas makrozubentos dan memiliki daya tahan sangat kuat terhadap perubahan kondisi habitat. Habitat kerang kepah berada di daerah yang masih terpengaruh pasang surut air laut. Sebenarnya mudah untuk mencari kapah, cuma harus hati-hati juga karena alatnya itu hanya menggunakan tangan kita dan ketika mengkorek-korek pasirnya, biasanya ada sedikit bekas-bekas kerang ya masih tersisa di bagian bawah dan tajam juga. Kerang kepah memiliki nilai ekonomis tinggi. Di beberapa daerah, kerang satu ini jadi salah satu sumber penghasilan bagi penduduk sekitar. Jadi kalau mau cari kepah, emang masih banyaknya itu di daerah Mutiara Baru di pantai sini. Jadi masih tersebar kepahnya dari ujung pantai sampai ujung pantainya lagi tuh masih banyak. Jadi nggak heran kalau ada sekali waktu kita massal seperti ini. Ini lihat rame banget di belakang saya. Nah, ini belum terlalu lama kita cari ya Pak. Wah, dapatnya sudah segini. Ini ada mungkin sekitar 5 kilo beratnya dan juga belum lagi dicampur sama yang punya Bapak. Satu ember penuh dan habis ini kepahnya mau saya olah, nggak cuma mau diambil, tapi juga saya mau merasakan bagaimana rasa dari kepah ini ketika sudah dicampurkan sama bumbu-bumbu yang lain. Makanya tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nih, kalau kita mau masak sama ibu-ibu pasti rame, apalagi ibu-ibunya banyak. Jadi kita mau bikin 4 olahan hari ini, jadi ada 4 kelompok. Dan kalau di sini kita mau bikin apa, Bu? Semur kepah. Semur kepah. Tuh, saya mau lihat dulu untuk pembuatan semurnya kayak gimana. Nanti akan ke belakang juga untuk lihat menu yang lain. Semua olahan lahir dari kreativitas sendiri, dan rempah-rempah yang diramu menjadi bumbu khasnya. Memasak kerang harus benar-benar matang. Caranya dengan merebus lebih dahulu untuk mematikan bakteri dan parasit yang ada pada kerang. Kalau kelompok yang di sini ibu-ibunya mau bikin kepah asam manis. Kayaknya enak dan juga bumbunya lebih sederhana, hanya ditumis saja, nanti baru dicampurkan sama kepahnya. Saya mau diem-diem nyicipin. Sebenarnya ini belum boleh dimakan, tapi
Saya mau nyobain dulu. Enak, Mbak? Sip. Kerang termasuk salah satu makanan bernutrisi tinggi. Daging kerang mengandung protein, asam amino, dan omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung. Kalau yang ini dimasaknya kepah apa, Bu? Saus tiram. Kepah saus tiram. Enak rasanya. Lagi ya, Bu? Iya. Semua sudah berkumpul, waktunya untuk kita makan. Semua udah gak sabar. Ayo, mau yang mana dulu kita cicipin? Yang mana? Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang berkumpul di sini, termasuk saya. Ini semua olahannya dari berbagai macam itu enak, nggak ada yang nggak enak. Ini jadi apalagi dimakannya sama-sama kayak gini, bareng-bareng, lebih enak, lebih nikmat, dan juga bikin pengen nambah terus. Tradisi makan seperti ini sebagai wujud dari kebersamaan, ungkapan rasa syukur, sekaligus ajang berbagi. Ini pertama kalinya dari mulai cari kepah itu masal rame-rame, makannya juga, masaknya juga sama ibu-ibu tadi. Pokoknya pengalaman seru dan juga mungkin saya akan kesini lagi dengan keramaian yang sama. Ikuti jejak saya. Jejak Papua.